Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gemak Wareng Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang pakan alternatif untuk puyuh petelur dengan bahan-bahan yang mudah kita temukan di sekitar tempat kita. Penasaran apa itu pakan alternatif yang saya sebutkan? Yuk simak videonya sampai selesai. Sebelumnya saya minta maaf apabila penjelasan saya kurang jelas atau suaranya kurang jelas, karena seperti biasanya karena musim hujan di kandang saya itu suaranya bising, terdengar suara hujan. Jadi kalau penjelasannya kurang jelas, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa untuk saat ini harga pakan terus naik ya. Bahkan ada sedikit bocoran dari teman, dalam waktu dekat ini harga pakan puyuh bakalan naik lagi. Nah, dengan demikian kita harus pintar-pintar untuk mencari terobosan untuk membuat eksperimen atau membuat pakan alternatif atau apapun itu ya, tentunya supaya untuk menekan biaya pengeluaran untuk pembelian pakan puyuh petelur. Nah, untuk saat ini di daerah saya harga pakan puyuh pabrikan untuk untuk satu sak itu harganya sekitar 320 per saknya. Itu untuk pakan P500. Kalau pakan yang lain saya belum paham ya, belum tahu untuk harganya karena saya hanya menggunakan pakan P500. Dan untuk P500 sendiri saat ini memang belum naik, tapi saya mendengar ada bocoran kalau harga pakan puyuh P500 kemungkinan bakal ada kenaikan lagi. Nah, dengan demikian maka kita harus pintar-pintar untuk membuat pakan alternatif supaya untuk menekan biaya pengeluaran untuk pemberian pakannya. Nah, mungkin teman-teman yang di kampung atau di daerah pedesaan, bahan-bahan untuk membuat pakan alternatif mungkin sangat mudah ditemukan ya. Beda lagi kalau di perkotaan mungkin agak sulit, biarpun ada mungkin bahan bakunya juga cukup lumayan mahal ya kalau di perkotaan. Akan tetapi kalau di desa untuk bahan baku ini mudah kita temukan karena di desa itu hasil panen dari petani di sekitar kita bisa kita beli dan kita manfaatkan untuk membuat pakan alternatif itu. Oke, sebenarnya saya membuat pakan alternatif ini sebenarnya itu baru pertama kali ini ya dalam uji coba saya untuk membuat pakan alternatif ini. Dan sudah saya praktekkan. Bukan semua kandang ini saya kasih pakan ini semua ya, ini baru awal dari percobaan saya. Nanti kalau seumpama berhasil, insya Allah akan saya kasihkan ke semua puyuh-puyuh saya. Jadi ini masih dalam tahap uji coba. Saya berikan ke 2 box atau 2 kotak ke kandang puyuh saya ini. Dan untuk hasil telurnya alhamdulillah juga sama ya. Untuk jumlah produksinya mungkin sama sekitar 80-90%, dan untuk kualitas telurnya juga sama. Untuk cangkangnya juga tidak ada masalah sama sekali. Nah, ini yang sudah saya kasih pakan hasil pakan alternatif yang saya buat. Ini bisa teman-teman lihat, saya ambilkan. Nah, sebenarnya ini belum saya kasih sepenuhnya ya. Belum saya kasih sepenuhnya menggunakan pakan alternatif, baru setengah-setengah karena masih tahap
permulaan atau awal dikasih. Jadi nanti kalau saya kasih langsung pakan alternatif ini, pasti puyuhnya mengalami stres dan untuk produksi telurnya malah drop. Jadi sementara saya kasih setengah-setengah supaya nanti puyuhnya tidak kaget ketika mencoba makanan yang baru ini. Nanti kalau sudah berjalan beberapa hari mungkin bisa dikasih sepenuhnya menggunakan pakan alternatif ini. Jadi ini sudah saya kasihkan kedua kotak ya, ini dan bawahnya ini. Dan untuk produksinya alhamdulillah juga bagus. Ini untuk telurnya juga sama ya, gak ada perbedaan sama sekali, bisa teman-teman lihat. Dan ini yang pakan pabrikan. Nah mungkin sama ya, untuk ukuran dan cangkangnya, kualitas cangkangnya juga sama. Ini menggunakan pakan pabrikan ya, saya buktikan kalau tidak percaya. Nah bisa teman-teman lihat, ini menggunakan pakan pabrikan. Kalau yang tadi dua kotak itu saya kasih pakan alternatif karena masih masa percobaan ya. Mungkin nanti kalau berhasil teman-teman bisa mencontoh dan mencobanya. Nah langsung saja untuk bahan-bahan yang perlu teman-teman lakukan, yaitu teman-teman siapkan jagung, kemudian bekatul, dan yang terakhir adalah konsentrat. Untuk konsentrat teman-teman menggunakan konsentrat itik itu lebih bagus ya. Menggunakan konsentrat ayam juga nggak apa-apa, tetapi lebih bagus menggunakan konsentrat itik. Ini pakan yang sudah saya campur. Bisa teman-teman lihat, jagungnya itu banyak sekali. Untuk bahan jagung teman-teman bisa menemukan di tetangga teman-teman, mungkin yang para petani jagung bisa teman-teman beli dan dibuat untuk pakan alternatif. Jadi bahan-bahannya itu jagung, kemudian bekatul, dan yang terakhir adalah konsentrat. Nah untuk takarannya sekali nyampur, biasanya itu kalau udah fix, udah berkelanjutan jangka panjang, itu untuk satu kali nyampur ini ya, satu kali ngoplos itu teman-teman menggunakan 50 kilo konsentrat atau satu karung konsentrat, kemudian 75 kilo jagung, dan untuk yang terakhir yaitu 25 kilo bekatul. Jadi untuk bekatulnya saya sarankan itu menggunakan bekatul yang paling halus atau yang paling bagus. Kalau bisa menggunakan bekatul yang banyak berasnya, atau kalau istilah orang Jawa menyebut itu banyak menernya. Nah itu malah bagus karena membuat puyuh cepat kenyang atau awet ya kenyangnya. Jadi menurut saya pakan alternatif ini cukup bagus ya. Selain mudah kita temukan di sekitar kita, untuk harganya pun untuk jagung saat ini juga murah, untuk bekatul juga murah ya. Mungkin untuk harga konsentrat malah yang ini agak naik ya, tapi kalau kita hitung-hitung itu masih murah menggunakan pakan alternatif seperti ini. Jadi ini saya masih tahap percobaan ya teman-teman. Jadi semoga aja nanti berhasil. Kalau berhasil nanti saya akan kasihkan ke seluruh puyuh saya. Jadi mungkin ini adalah alternatif atau pakan alternatif untuk menghadapi situasi atau keadaan pakan yang semakin naik terus ini. Jadi ini sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila ada saran atau masukan dari teman-teman, silahkan berkomentar ya, nanti kita bisa saring-saring bareng di kolom komentar. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.